adik-adik, masih pada ingat kan pelajaran kita kemarin? Masih ya? Mengenai pirantos ragani menungso, yang artinya ya ini, bagian tubuh manusia. Masih toh? Masih. Kalau brengos itu artinya apa sih coba? Kulo mas. Ya, Sumi, apa? Kurang ngerti mas. Jawabannya kumis mas. 1 buat Sumi. Yang lain jangan mau kalah, ayo. Kalau bulu apa ya artinya bulu ya? Bulu mas. Leher. Ya, bagus, hebat. Mas Indra punya cerita, ya. Ada cerita pendek yang mau Mas Indra bacain nanti. Tugas kalian adalah mengartikan cerita itu. Siapa yang bisa jawab, akan Mas Indra kasih hadiah. Mas, cepetan toh. Aku kan cuma pesen 1 yang dibungkus. Iya toh, Yi? Maksudmu apa? Ampun, Mas. Apa maksudmu nggak pakai lama? Apa kowe pengen ngrasakno cendol gaweanku dhewe? Hah? Nek kowe ora seneng, kono golek cendol-cendol sing nene. Cuk. Kok ini apa-apaan sih? Pembeli itu adalah raja. Nggak boleh kasar kayak gitu ah. Oh, Raiso. Kok kowe malah marah-marah sama aku toh? Dia itu yang kurang ajar. Aduh, aku nih nggak marah sama kamu. Tapi aku negur sampean. Lagian wes tua masih aja ngambekan. Mas yang sabar yo. Iya, Mbak. Nggih. Pasti nanti kebagian kok cendolnya. Yang ngantri aja ya. Nggih, Mbak. Gitu. Yo wes. Cepetan sana. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok gak ngasih kabar tuh Pak datang-datang? Ngageti aku aja loh. Setengah mati aku kaget ya Pak. Oh, jangan setengah mati. Setengah hidup. Bapak sama ibumu sengaja datang ke sini tidak bilang-bilang sama kamu. Soalnya pengen ngasih supret. Supret apa Pak? Surprise kali maksudnya ya. Surprise sama saja, Indra. Yang penting intinya sama, kejutan. Ya, terserah Bapak. Dari dulu emang paling jago ngeles Bapak ini. Ibu mana Pak? Itu ada di dalam lagi bikin kopi. Oh, Indra. Jih. Bapak sama Ibu membawakan kamu itu loh, oleh-oleh hasil panen kampung kita. Masya Allah, Pak. Bapak sama Ibu kesini bawa barang sebanyak ini. Oh iya. Chandra, kamu itu kayak gak kenal bapakmu saja loh. Siapa di stasiun Duku yang gak kenal sama bapak? Jadi ya banyak yang bantu ngangkut-ngangkut. Aduh. Bapak ini saktinya cuma sampai batas stasiun Tugu doang toh, Bu. Nah, nyampe sini itu gimana caranya? Coba. Jangan salah, bapakmu itu masih tetap sakti loh. Tinggal pencet nomor toh, tek gitu. Wah, ralat suwi langsung ada yang dateng. Malah bawa andong segala. Siapa toh, Bu? Pacarmu? Pacar siapa? Loh, setahu bapak dan ibu, pacarmu itulah cuma 1 tuh. Atau, Bu, jangan-jangan anak kita ini sudah jadi playboy, Bu. Pacarnya banyak. Dra, pacarmu itulah cuma titis tok tuh. Iya tuh? Oh, Titis. Loh, sapa meneh? Itu loh, anaknya lagi di dapur, lagi goreng pisang. Piye tuh? Pak? Mas, kamu sudah datang? Ini Mas, Ibu minta aku bikin pisang goreng kesukaan kamu. Maaf ya sebelumnya kalau aku lancang masuk rumah kamu tanpa izin. Kebetulan aku masih pegang kunci rumah kamu, Mas.
Dan mereka belum tahu kalau kita sudah. Jadi aku Tis, kamu ngapain selakuin ini? Hah? Harusnya tuh kamu sadar kalau aku nggak akan suka sama tindakan kamu. Mas, ibu kamu yang telepon aku, minta aku jemput di stasiun. Kalau aku memenuhi permintaan mereka, apa aku salah? Iya, banget. Maksud kamu? Tis, kita sudah tidak berhubungan lagi. Jadi buat apa sih kamu deketin mereka? Aku nggak mau, Tis, kamu pengaruhi pikiran orang tuaku tentang hubungan kita. Masya Allah, Mas. Segitu kuatnya amarah yang kamu simpan buat aku. Mas, aku udah bilang sama kamu kan kalau aku menyesal. Tapi kenapa sih, Mas, kamu tidak pernah mau maafin aku? Meskipun kita sudah putus sebagai kekasih, tapi kamu tidak boleh, Mas, memutuskan hubungan tali silaturahmi kita. Tis, lebih baik kamu pulang sekarang ya. Sebelum orang tuaku bertanya banyak soal kamu. Mas, mereka itu sudah aku anggap sebagai orang tua aku sendiri, Mas. Aku sayang sama mereka. Sudahlah, Tis. Ini juga demi kebaikan kamu. Kalau saja orang tuaku tahu gimana kamu sudah menyakiti hati anak mereka, aku tidak yakin mereka akan bersikap sama seperti sekarang ke kamu. Sebetulnya apa yang sudah terjadi antara kamu sama Titis? Bu, aku kan sudah bilang, tidak ada masalah apa-apa antara aku dan Titis. Ya ndak mungkin. Ibu ndak percaya kalau hubungan kalian itu baik-baik saja. Tadi Bu lihat Titis nangis, terus dia pergi begitu saja. Bu, Ndak. Terus terang sama Ibu, cerita sama Ibu. Sak tenane ki ono apa? Sudah loh, Bune. Orang menjalin hubungan, ada masalah itu biasa. Lawang suami istri saja bertengkar itu biasa kok. Apalagi mereka ini sedang pacaran. Anakmu ini sudah dewasa. Biarkan dia menyelesaikan persoalannya sendiri. Ya ndak begitu, Pak. Ibu itu ndak mau kalau dia yang bikin masalah dan membuat Titis sakit hati. Titis itu sudah Ibu anggap sebagai anak sendiri. Ibu sayang sama Titis, Pak. Dra, Ibu ndak mau kalau Titis sampai sakit hati dan minta pisah sama kamu. Dengar ya, Ndra. Tipe istri yang cocok buat kamu itu semuanya ada pada Titis. Dia itu baik, lembut, telaten, pinter masak, apa meneh. Ibu berharap suatu saat dia yang jadi istri kamu. Ngerti kamu? Sing sabar ya, Le. Kamu sudah tahu toh, watak ibumu itu suka meledak-ledak seperti mercon. Tapi itu tandanya bahwa ibumu sayang banget sama Titis. Dan tidak mau kalau kamu sampai nyakitin hatinya. Ngerti? Kalau ada masalah, sebaiknya segera selesaikan. Ora elok. Lagi pula, sebentar lagi kan kamu mau nikah. maksud Bapak? Dra, kamu tahu, kedatangan Bapak dan Ibumu ke sini adalah untuk sesuatu yang sangat istimewa dan penting, Le. Bapak dan Ibumu mau ke rumahnya orang tua Titis. Bapak dan Ibumu itu mau melamar dia untuk kamu. Melamar Titis, Pak? Iya. Engkau bagai perpaduan Sri Kandi dan Dewi Sinta. Di dalam dirimu, kutemukan kekuatan kesatria seperti Sri Kandi. Jujur, selalu menepati janji, setia, membumi seperti Sinta. Dewiku,
pujaan hatiku, sayangku, Tia. Sebagai laki-laki yang sangat mengagumi Arjuna dan Nan Budi Luhur, aku merasa cuma engkaulah yang pantas menjadi jodohku. Jika engkau berkenan, dengan tidak mengurangi rasa hormatku kepadamu, tolong kau balas surat dariku ini. Dari aku yang selalu mengagumimu. Apa tak tulis wae ya jenengku nang kene? Lah tapi nek tak tulis jenengku nang kene, mengko dekne ngerti sapa sing ngirim surat iki. Ora. Aku urung siap. Takut ditolak. Mestinya tuh aku tahu dulu dia tuh seneng apa ora. Ya toh? Tak tulis wae seseorang. Yo, seseorang. Marmatiku. Bu, saya pesen jagung bakarnya 1 ya, Bu. Nggak usah pedes-pedes. Indra? Indra? Gabung monggo. Dari mana? Aku tadi habis kuliah. Oh gitu. Mau pesen nggak? Sekalian. Nggak usah, aku tadi udah pesen jagung bakar. Yes. Gak nyangka yuk bisa ketemu di sini. Aku ini loh lagi mikirin kamu. Jih. Gini loh, Des. Jujur, aku tuh kagum sama kamu. Ya, nun sewu loh ya, walaupun orang tua kamu sudah nggak ada, tapi kamu tetap semangat, tetap tabah dalam menjalani hidup. Ya sambil kuliah, ya sambil jualan cendol. Nggak banyak loh, Des, orang bisa support kamu. Alah, kamu ini berlebihan, Dendra. Loh. Yang namanya hidup itu ya harus dijalani dan dilakoni. Ya, sebenarnya nih ya, hidupku tuh masih jauh lebih beruntung loh. Karena masih banyak orang di luar sana yang hidupnya lebih sulit dari aku. Ya pokoknya kita jalanin aja lah semuanya itu dengan senyuman, dengan ikhlas, dengan tawakal, berdoa. Karena aku yakin banget, Dra, kalau kita itu melakukan sesuatu dengan berusaha, pasti di setiap ada kesulitan itu selalu ada kemudahan. Nah itu yang juga bikin aku kagum sama kamu. Ya walaupun kamu tuh masih muda, tapi pola pikir kamu tuh sangat dewasa sekali. Mungkin anak muda sekarang 1.000.000 yang bisa seperti kamu, Dis. Kamu pikir kamu ndak begitu apa? Enggak, jauh. Aku malah yang ndak habis pikir. Wong kayak kamu kok masih mau-maunya ngajarin anak-anak di desa untuk belajar, ndak dibayar pula. Ya kalau itu aku cuma sekedar berbagi aja. Apa yang aku bisa berikan ya aku berikan. Aku tuh prihatin, Dis, sama anak-anak di desa kita. Mereka itu lebih bangga dalam berbahasa yang nyeleneh-nyeleneh gini timbang budaya sendiri. Ya pengennya aku nih ya, mereka juga bangga dalam berbahasa Jawa. Bahasa nyeleneh? Iya. Maksudnya tuh gimana? Yo sing saiki lagi ngetren itu loh yang koyo aku dadi aku, kamu dadi kamyu.
Deh apa dadi apa? Dash itu. Nih jadi sih. Ya, pokoknya sing koyo ngono lah. Mumet aku. Lucu tenan tuh. Aku jadi aku, kamu jadi kamu. Deh, apa deh? Ya pokoknya sing koyo ngono lah. Pak, kok Indra belum kelihatan ya? Kemana dia? Sudah malam begini kok durung balik gitu loh. Ya biarkan saja toh Bu. Indra itu kan sudah gede, sudah dewasa. Kalau dia nanti mau pulang lah, ya pulang-pulang sendiri. Jangan-jangan dia marah sama ibu ya Pak? Gara-gara ikut campur soal titis. Alhamdulillah no. Artinya ibu sudah sadar. Makanya Bu, kalau mau bicara, kalau mau ngendiko, itu dipikir-pikir dulu, ditimbang-timbang dulu, lihat-lihat sikon. Bu, baik itu belum tentu benar loh ya. Apa yang menurut ibu baik, belum tentu baik kalau diterapkan untuk Indra. Indra itu kan anak kita Pak. Ibu ndak mau untuk masalah ini, dia itu salah mengambil keputusan. Baik, benar atau salah, biarkan Indra yang memutuskan. Kita sebagai orang tua hanya punya kewajiban untuk mengarahkan, bukan memaksakan kehendak, Bu. Pak, dadi awake dhewe kon meneng wae. Loh, Iya, loh. meneng wae. Loh, Ndelok Indra bertengkar sama Titis. Ibu ndak mau kalau mereka itu sampai pisah. Apalagi kalau penyebabnya ada perempuan lain. Ibu ndak rela, Pak. Bu, Pokoknya Titis harus jadi menantu ibu. tapi Bu. Wah, susah. Yang satunya ngeyel, yang satunya angel. Susah. Dari seseorang. Kalau rambut itu boleh sama hitam, tapi isi kepala yo tetap ndak sama. Yang penting saling tepo seliro, jangan saling memaksakan ego. Indra itu memang keras dalam prinsip, tapi ibu tahu kalau dia itu baik dan setia. Saya mengerti, Bu. Sebenarnya kemarin itu cuma salah paham biasa. Kamu itu sama saja dengan Indra. Selalu bilang ndak ada masalah, ndak ada masalah. Tapi kenyataannya, perasaan orang tua itu ndak bisa dibohongin, Dok. Jadi, Mas Indra belum cerita kalau kami udah putus. Tuh, kan? Kamu menang wae. Berarti perasaan ibu benar kan? Pokoknya Tis, kalau kamu ada masalah, tolong cerita sama ibu, ya? Ibu tuh sayang sama kamu. Bahkan lebih sayang ketimbang dengan Indra. Ibu pingin kamu nanti jadi pendampingnya Indra, alias menantu ibu. Kamu mau kan? Saya juga sayang sama ibu. Dan saya mau jadi menantu ibu.
Oh iya, Dis. Kemarin orang tuaku baru datang dari kampung. Dan ini ada sedikit oleh-oleh buat kamu. Aduh, makasih yo. Jadi ngerepotin. Udah. Buat kamu nggak pernah ngerepotin kok. Nyogok. Nyogok. Oh, jadi Mas Indra sama anak-anak sering pergi ke tempatnya Gendis. Dis, anak-anak ini pada doyan banget loh sama cendol kamu. Ya, nggak mereka aja sih. Hampir semua orang di sini pasti pada doyan. Emangnya resepnya apa sih? Walah, itu sih rahasia perusahaan. Jadi resepnya itu turun-menurun dari mbahku. Nggak boleh dikasih tahu sama siapa-siapa. Nanti kalau tiba-tiba kamu beralih profesi jadi tukang cendol, gimana? Udah rela aku saingan sama kamu, Ndra. Gimana? Enak nggak? Grogi aku. Kowe kenapa sih? Senyum-senyum sendiri? Enggak apa-apa. Apa tuh maksudnya? Kalau kesini selalu mengajak anak-anak kampung, perasaanku jadi nggak enak ya. Dis, kamu tahu nggak? Aku itu suka banget loh. Suka sama sopo? Oh, suka sama cendolku ya? Bukan itu. Aku itu suka banget sama kamu. Soalnya kamu itu lebih manis daripada cendol buatan kamu ini. Kayaknya dia tuh punya perasaan yang semeriwing sama Gendis. Gendisnya juga gitu. Mau wae disemeriwingi. Kok ngelarap toh? Kurang ajar lu. Kowe itu kenapa sih, Jo? Sampean itu kalau ngomong yang bener. Masa Gendis sama es cendol buatan Gendis lebih manis Gendis? Ya udah pastilah manisan cendolnya Gendis. Mas, sampean itu secara nggak langsung sudah meremehkan cendol-cendol buatan Gendis. Nah kalau sampean merasa cendol-cendolnya Gendis ora penak, ya kono cari cendol-cendol yang lain. Loh. Kok ini kenapa sih, Jo? Kok tiba-tiba marah kayak begini? Aku tuh malah belain kamu, Dis. Masa dia bilang cendol-cendolmu ora penak? Mas, sudah Mas, ini cuma masalah salah paham aja. Maksud saya juga cendol Mbak Gendis ini tetap aja yang paling enak sedunia. Bener kok. Ya. Alah, tadi kamu ngomongnya ora gitu. Ya toh? Minggir. Apa sih? Ayo. Kenapa sih, Jo? Gak biasanya kamu kayak gini? Sono ngadu. Loh, kok malah pegang-pegang? Kurang ajar kok ya, Kok itu kenapa sih? Gak biasa-biasanya kamu kayak gini? Bukan mukrem. Kamu enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Cuma kaget aja. Maafin Pak Ijo ya. Udah biasanya dia kayak gini. Iya. Kalau gitu, aku pulang dulu aja ya. Sudah sore. Ya wes, Tapi aku besok boleh sini lagi. boleh. Ya sudah. Kalau gitu tak pamit dulu ya.
Adik-adik, sudah? Yuk, kita pulang ya. Mulai. Cepet mulai. Merget-merget ya. Cepet. Kok gratisan ae. Baris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nggak akan menyerah, Mas. Aku akan mohon sama kamu sampai kamu ngasih aku kesempatan yang kedua. Tapi kalau kamu masih nggak mau maafin aku akan cari jalan lain, Mas. Apapun itu akan aku lakukan, Mas. Yang penting kita masih bisa bersama lagi. Dis. Cuma hayalan. Apa aku jadi kepikiran dia terus ya? Aku selalu berharap bisa sama-sama dia selalu. Sepertinya aku benar-benar jatuh cinta sama Gendis. Lawang tiap sama-sama dia, aku selalu ser-seran kok dadaku. Aku harus bicara secepatnya sama dia. Sebelum ada orang lain yang punya perasaan sama seperti aku. Ya. Bu? Maaf ya, Le. Ibu sudah mengagetkan kamu. Udah, Bu, enggak apa-apa. Emangnya ada yang penting ya kok ibu sampai nyamperin aku segala? Ya, kalau dibilang penting, ya ndak juga. Tapi kalau dibilang ndak penting, kamu wajib tahu, Le. Emangnya ada masalah apa, Bu? Bukan masalah, tapi berita menyenangkan. Tadi Titis kesini loh. Titis? Mau apa dia? Ibu ada perlu sama dia, dan ibu yang memang suruh dia ke rumah. Ya, ada yang perlu ibu bicarakan sama Titis. Selain kangen juga. Memangnya apa yang dibicarakan sama dia? Ini soal urusan perempuan. Dibanding laki-laki, urusan perempuan kan lebih banyak, Tole. Jadi ya harus selalu dibicarakan. Oh ya, Ndra, ibu itu bersyukur banget. Ternyata hubungan kalian itu baik-baik saja. Ibu doakan ya, semoga kalian itu tetap guyub, rukun, saklawase. Ya, Le? Ya sudah, tak buatkan minum dulu, ya. Assalamualaikum. Jo. Pai Jo. Ini aku Gendis. Jo. Neng ngendi Pai Jo to ya? Kok ndak jawab juga? Apa dia lagi pergi ya? Tapi pergi kemana coba? Biasanya juga bilang sama aku.
Dia kenapa sih? Aku ngerasa ada yang aneh nih sama Pak Ijo. Aku lagi nesukar koin, Dis. Frekuensi perasaanku sama kamu sekarang ini sering ora ketemu. Malah cenderung ngawur. Sekarang ini kamu cenderung memilih Indra daripada aku. Padahal kan kita sejak dulu sudah saling kenal. Saling memahami. Saling mengerti. Kita satu gelombang, Dis. Sekarang kok malah meleketek. Gelombang opo? Gendis. Lola Titis. Ya ampun, apa kabarnya kamu? Udah lama kamu nggak kesini sampai kangen loh aku. Aku juga, Dis. Akhir-akhir ini kan aku sibuk. Tugas kuliah aku makin banyak. Lagian sekarang kan aku ngajak anak nari di balai desa. Oh iya? Wah, berarti sama dong. Si Indra juga ngajarin anak-anak belajar bahasa Jawa di sana. Oh ya? Kebetulan sekali. Kebetulan. Kenapa toh? Ada yang mau aku omongin sama kamu, Dis. Masalah apa toh? Bukan masalah. Aku cuman mau tanya soal Mas Indra. Boleh kan? Mas Indra sering datang ke sini, Andis. Iya, sama murid-muridnya. Dia itu selalu neraktir murid-muridnya yang bisa jawab pertanyaan dia. Dan selalu begitu setiap hari. Kamu kenapa toh, Tis? Ada masalah? Enggak apa-apa kok. Alah, kamu jangan ngapusi aku kayak gitu dong. Biar aku ini cuma pedagang cendol, aku tuh bisa baca air muka seseorang loh. Apalagi air muka teman aku sendiri. Sok tahu kamu, Dis. Emangnya ada apa sama muka aku? Ya, ndak ada apa-apa sih. Cuma kayak ada yang aneh aja. Wong cuma nanya aku dibilang aneh. Oh ya, Dis. Aku mau minta izin sama kamu. Izin apa lagi sih? Kalau aku sering datang ke sini boleh enggak? Dis, kok diam? Enggak boleh ya? Enggak. Siapa yang ngomong kayak gitu? Aku cuman heran aja sama kamu. Mau datang ke sini aja kok pakai minta izin segala sih? Kamu mau datang ke sini setiap hari juga enggak apa-apa kali, Tis. Baguslah kalau gitu. Harus sekarang, Dra. Harus. Situasimu sudah emergensi. Gawat darurat. Kamu harus bisa memutuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Indra, kamu nih ngapain sih kesini malam-malam? Hah? Bikin aku kaget aja tau ndak? Nggak, Dis.
Tidak ada apa-apa. Ono, anu. Kamu kenapa toh? Iki loh. Kenapa? Nggak, Dis. Kamu... Dis. Kamu mau jadi pacarku enggak? Astagfirullahaladzim. Sorry, Dis. Maaf, non sewu. Kalau kamu enggak mau ya, aku bisa. Dis, kamu mau jadi pacar aku? Dis, aku cinta sama kamu. Dis, maaf ya tadi ngagetin. Iya, kamu bikin aku kaget aja. Juga. Sri Kandiku yang kucinta. Mungkin engkau tidak mengenal aku dan hanya tahu kalau aku tidak lebih dari seseorang. Manusia dari antah berantah. Namun Sri Kandiku, satu hal yang harus kamu tahu. Aku memiliki sejuta cinta buat kamu. Cinta yang tidak lekang oleh badai, tidak hangus oleh api. Marem hatiku. Assalamualaikum. Randra, kemana saja toh kamu, Le? Ada bapak sama ibu di rumah. Bukannya nemenin, lah kok malah keluyuran. Wah, Jan. Pak, Bu, pokoknya aku tolong jangan diinterogasi dulu malam ini, ya. Aku capek, aku mau istirahat dulu. Yes? Yes? Yes. Bu. Ini Indra Wasil ini. Aneh loh ini. Indra itu kan dari tadi dia melulu. Terus dia pergi. Lah pulang-pulang kok wajahnya sumringah, cengengesan. Yes. Kayak orang barusan dapat uang ratusan juta rupiah. Aneh loh ini. Anu Pak, gek dheweke iki baru ketemu karo Titis. Terus ngasih tahu yang dheweke arep ngamar. Terus Titis yo ngiyani. Mengiyakan. Iya. Aduh Pak, Ibu seneng banget, alhamdulillah. Akhirnya Indra mau nurut kata-kata Ibu. Seneng aku. Assalamualaikum. Alah, kamu nih pagi-pagi kok wes kesini? Ono apa toh? Enggak ada apa-apa. Aku cuma pengen lihat kamu aja. Mau ngeliat aku kok mesti pagi-pagi? Nanti siang kan juga bisa. Sekarang aku mau pergi ke pasar. Ya enggak apa-apa. Kalau gitu aku sekalian aja ngantar pacarku ini ke pasar. Boleh enggak? Ya Tuhan, jadi ini toh jawabannya. Aku mau diantar pacar ke pasar. Pantes aku pingin dandan. Lo kok malah diem toh?
boleh ya? Enggak, aku kan udah ngomong kayak gitu. Ya udah bagus kalau gitu. Kita jalan sekarang yuk. Biar masih punya banyak waktu untuk berdua. Yaudah. Dibawain. Pokoknya gendis kudu ngerti perasaanku. Kudu. Yes. 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 Des. 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 Gendes. Kok sepi? Nang ndi to iki? Des. Apa dia ngira aku masih marah sama dia ya? Terus pergi ke pasar sendirian. Mudah-mudahan kamu ngerti perasaanku, Dis. Dis, piye rasanya diboncengi pacar? Jadi gimana? Aku? Wow, seneng banget. Aku jauh lebih seneng. Oh iya? Waduh, berarti kamu sudah suka sama aku duluan ya? Cuman pasti kamu sungkan sama aku, ya toh? Ih, kamu tuh GR banget sih. Loh, Aku tuh seneng bukan karena diboncengin sama pacar. terus? Tapi karena dapat tumpangan gratis, jadi nggak usah bayar becak. Belajar. Iya. Bisa jawab. Mas Indra. Sumi, bagus. Mau kemana, Mas? Ini mau nganter Mbak Gendis dulu ke pasar. Oh, berarti nanti nggak belajar. Tetap belajar. Cuman mungkin Mas datangnya agak telat. Jadi tolong kasih tahu yang lain ya. Iya, Mas. Wis, Mas jalan dulu. Ya, hati-hati ya, Mas. Mari adik-adik. Iya, monggo. Hati-hati. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Maaf ya Nak Titis, pagi-pagi Ibu sudah ganggu kamu. Masa cuma nelpon aja ganggu, Bu? Maaf, Bu. Ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu? Iya, Ibu cuma mau ngasih kabar. Rencananya besok malam Bapak sama Ibu mau silaturahmi ke rumahmu. Mau ketemu dengan keluargamu. Ibu mau ketemu keluarga saya? Iya, ada yang kami bicarakan sama Bapak Ibumu. Kami ini bermaksud melamarmu loh untuk Indra. Maaf, Bu. Beneran Ibu mau ngelamar saya? Iya, jadi tolong sampaikan ke Bapak Ibumu, ya Nak? Baik, Bu, baik. Tapi... Tapi apa? Masih tidak percaya ya? Enggak, Bu. Saya percaya sama Ibu. Ini, Bu. Sebelumnya saya boleh bicara sama Mas Indra enggak? Oh ya boleh saja. Tapi Indra itu sejak pagi tadi sudah pergi, Nak. Katanya mau ngajar. Oh, ya udah, Bu, enggak apa-apa. Biar nanti saya temuin aja sendiri. Ya syukurlah kalau begitu. Jangan lupa loh Nak Titis, tolong disampaikan ke Bapak Ibumu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Jadi, Mas Indra udah enggak marah lagi sama aku dan mau maafin aku. Ya Allah. Oh, aku tahu. Panas di situ.
Enggak. Oh iya warungnya. Mbok Pariku loh. Di situ. Loh, enggak percaya Gandani. Situ. Wes, ayo. Loh, enggak di situ. Aku yang sering kesini kok. Enggak percaya. Udah pindah, situ lebih bagus, lebih murah. Enggak di situ. Ih, di situ. Ayo. Di situ. Bisa ya. Sini. Apa? Bu, kalau nanasnya pinten, Bu? 5.000 satu. Kalau dua? Kalau 2 10. 10. Ya wes lah. Apa? Ini tak klik. Jadi pinten? 10. 60. Iya. Iya. Teman Bu. Iya. Iya. Bu. Mau enggak? Mau ya? Senin ya? Enggak. Wes, Bu, sotonipun setunggal, Bu. Nggih. Sambelnya jagoan. Terus toh? Aku kerupuk aja. Kok cuma kerupuk tok toh? Ya, aku kenyang. Aku boleh minta enggak? Mau? Boleh kalau boleh. Ngajak dulu, ngapusi, wes. Dis, mau coba enggak? Enak loh, ya? Tak suapi ya? Situ ya. Suapi ya? Ah. Maaf. Pada jayanya moga pertama. Benar semua. Kamu juga. Mas Indra kok udah ada ya? Jayanya. Seiyo. Mbak, cari Sinten. Mas Indranya mana? Kok kalian gak ada yang ngajar? Oh, Mas Indra tuh, Mbak. Mas Indra tadi udah bilang kalau ngajarnya agak terlambat karena nganterin Mbak Gendis dulu ke pasar. Ya udah, makasih ya. Ya. Jo, ada kamu tuh di sini. Jo, kamu kemana, Jo? Jo, Woi. Jo, Jo, kamu kenapa sih, Jo? Papa, Oh, aneh banget sih, Pak Ijo. Udah biasanya dia kayak gitu. Kamu udah apa-apa kan? udah biasa. Sudah, kamu ajak ngomong aja. Siapa tahu emang ada masalah. Yandis, aku langsung aja ya. Oh, ya wes. Kesian anak-anak udah pada nungguin. Oh ya. Ayo. Makasih, Yandis. Seharusnya aku yang makasih sama kamu. Kamu udah nganterin aku ke pasar, terus neraktir aku lagi. Ya, sama-sama. Aku juga makasih sama kamu. Karena kamu sudah mengantar aku untuk menemukan kebahagiaan aku, Dis. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku juga udah menemukan kebahagiaanku, Indra. Dan kamu yang membawanya.
siapa lagi nih? Kenapa sih? Nggak berani terang-terangan nulis namanya aja. Aneh. Mas Indra. Ya Sumi, ada yang tidak jelas mau ditanyakan? Iya Mas, iku Mas Indra nulis apa toh? Maksudnya apa toh Mas? Jangan-jangan Mas Indra suka sama Mbak Gendis ya? Iya toh Mas? Enggak, ini cuma salah nulis. Siapa yang suka sama Mbak Gendis tuh? Isu. Enggak, mana enggak ada kok. Dah ya, kita belajar lagi ya sekarang ya. Mas Indra, Adik-adik, Mas tinggal dulu ya. Mau apa lagi kamu? aku mau ngomong sama kamu, Mas. Aku mau tanya, apa betul kamu sudah maafkan aku dan kembali mencintai aku? Apa betul, Mas? Kamu tuh ngomong apa sih, Tis? Aku nggak akan pernah bisa maafin kamu. Apalagi untuk mencintai kamu kembali. Itu nggak mungkin. Mas, besok malam orang tua kamu mau ke rumah. Mau ketemu keluargaku, Mas. Dan ibumu bilang, hari itu juga keluarga kamu akan ngelamar aku. Jadi ibu sudah bicara sama Titis. Kenapa dia nggak bilang dulu sama aku? Mas, apapun masalah yang pernah terjadi antara kita, aku mohon Mas kamu bisa melupakannya. Aku nggak mau ngecewain kedua orang tua kamu, Mas. Lagi pula... Udah, Tis. Cukup. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah lupa perbuatan kamu ke aku. Jadi kamu jangan pernah bermimpi. Pertunangan, apalagi pernikahan di antara kita. Itu nggak akan pernah terjadi. Aku nggak mau, Tis. Punya calon istri yang tidak setia. Punya calon istri yang tega mengkhianati calon suaminya sendiri. Mas, aku tahu aku emang salah, Mas. Aku mohon kamu bisa maafin aku. Aku janji, Mas, aku akan berubah. Tolong, Mas. Aku akan berusaha untuk mendapatkanmu kembali, Mas. Apapun caranya akan aku lakukan. Kita harus bersama lagi, Mas. Minum dulu ya, Tis. Maaf ya, Dis. Jadi ngerepotin kamu. Lah, wes Totis, kamu tuh nggak usah formul-formulan kayak gitu. Lagian kamu nggak ngerepotin aku kok. Ya, kalaupun ngerepotin, aku tetap seneng kok bisa bantuin kamu. Walaupun kita baru kenal ya, Tis. Tapi aku nganggep kamu itu emang cewek yang baik. Kamu memang gadis yang baik ya, Dis. Kamu juga. Nah, masalah kamu apa toh? Ayo dong cerita. Ini masalah aku sama Mas Indra, Dis. Indra? Ono apa toh sama Indra? Sebetulnya aku sama Mas Indra itu
punya hubungan istimewa, Dis. Hubungan istimewa? Maksud kamu sama Indra itu sepasang kekasih? Iya, kami memang sepasang kekasih. Dan kami sangat bahagia, Dis. Terus kalau emang kamu sama Indra bahagia, masalahnya opo toh? Masalahnya kebahagiaan itu sudah menghilang, Dis. Mas Indra itu sifatnya udah berubah sama aku. Dan dia sudah tidak romantis lagi sama aku, Dis. Sekarang Mas Indra selalu menghindar tiap ketemu aku. Aku harus ngelakuin opo toh, Tis? Dis, kamu bilang Mas Indra itu sering kesini kan beli cendolmu. Dan aku juga pernah dengar, Dis, kalau Mas Indra itu pernah nganterin kamu ke pasar. Itu artinya kamu sama Mas Indra deket kan? Iya, apa? Iya, kita deket tapi maksud aku Assalamualaikum. Gendis? Gendis? Waalaikumsalam. Kamu kok nggak jualan cendol? Itu pelangganmu pada nyariin loh.
Kamu nggak punya kewajiban untuk ngurusin pelangganku, Ndra. Lagian tuh urusan aku, bukan urusanmu. Iya, itu memang urusan kamu. Tapi kan aku cuma sekedar mengingatkan aja. Boleh toh? Loh, yang seharusnya diingetin tuh sopo? Seharusnya tuh kamu yang diingetin. Kamu itu kenapa, Tondis? Sepertinya ada yang aneh. Tidak biasa-biasanya kamu bersikap ketus seperti ini ke aku. Kamu semalam mimpi buruk ya? Enggak, aku enggak mimpi buruk. Tapi aku harus ngalami kejadian yang buruk. Aku nyesel pernah kenal sama kamu, Ndra. Sudah, kamu lanjutkan aja dulu. Kenapa memangnya kamu bisa nyesel ketemu aku? Gara-gara kamu. Aku harus mengkhianati perempuan yang baik. Aku harus ngerampas kekasih teman aku sendiri, Ndra. Teman kamu? Titis. Kamu pacaran kan sama dia? Semalam dia kesini. Dia harus menceritakan semua tentang kamu ke aku. Aku bener-bener gak nyangka. Aku gak nyangka kenapa kau bisa sejahat itu sama aku, Ndra. Ya wis, biar aku jelasin dulu ya masalahnya. Buat apa kamu ngasih penjelasan kalau isinya cuma untuk menutupi kebohongan kamu yang lainnya? Aku wis gak percaya lagi sama kamu, Ndra. Dan aku minta, mulai detik ini, kita putus. Dis, kamu gak bisa kayak gini, Dis. Kamu gak bisa bikin putusan sepihak aja, Dis. Lagi pula gak adil kalau kamu cuma denger penjelasan dari Titis aja. Terserah kamu menilai aku seperti apa. Pokoknya aku tetap minta putus sekarang juga. Anggap aja kita gak pernah kenal sebelumnya. Aku benci sama kamu, Ndra. Aku benci. Dis. 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 Dis, buka pintunya, Dis. Dengerin aku dulu, Dis. Dis, tolong denger penjelasan aku dulu, Dis. Dis, biar aku jelasin dulu, Dis. Gak adil kalau kayak gini, Dis. Pergi kamu, Ndra. Pergi. Aku benci sama kamu. Dasar penipu. Dasar pembohong. Pergi kamu, Ndra. Pergi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dis, Jo, kamu dari tadi kemana aja sih? Kok ndak kelihatan? Ngabarin aku juga ndak. nganu apa? Nganu, Dis. Duduk dulu lah. Nganu, Dis. Nganu apa?
Ya wes lah Jo, ndak popo. Lagian kan kamu emang jarang masuk, jadi ndak masalah buat aku. Ya, aku tadi rapen akar kowe, Dis. Gara-gara aku suka bolos, kamu jadi nggak ada penghasilan yang masuk kok. Kamu jadi nggak buka kedai cendolmu toh? Kamu kok baik banget sih sama aku Jo. Tapi aku emang lagi nggak berselera untuk jualan kok hari ini. Kenapa, Dis? Kowe mari nangis, Dis. Lah Kai, motomu kok mendul? Dis, ono apa, Dis? Dis, ini kowe ono masalah. Wae karo aku. Hah? Siapa yang udah nyakitin perasaanmu, Dis? Kene, ben tak tonjoi. Aku baru putus sama Indra Jo. Kue putus? Jadi selama ini kalian pacaran toh? Jadiannya kapan, Dis? 2 hari yang lalu. Walaupun baru 2 hari, aku tuh cinta sama dia, Jo. Pacaran sama Gendis. Terus kamu nuduh aku ngeracunin pikiran Gendis gitu, Mas? Gila kamu, Mas ya. Wong kamu pacaran sama Gendis aja aku nggak tahu kok. Nggak usah pura-pura, Tis. Gendis sudah cerita sama aku kalau kamu datang ke rumahnya dan cerita semua soal hubungan kita. Bahkan kamu bilang kita udah mau nikah. Bangetan kamu. Enak aja kamu bicara, Mas. Kalau kamu nuduh aku selingkuh sama Dewa, terus kamu apa? Kamu pacarannya sama Gendis? Oh, kamu bilang aku seperti kamu, iya, tukang selingkuh, iya? Iya, kita satu sama, Mas. Sama-sama munafik. Tis, yang munafik itu kamu, bukan aku, ngerti gak? Aku tuh baru jadian sama Gendis 2 hari lalu, sebulan setelah kita putus. Dan sekarang aku baru mulai merajut mimpiku sama dia. Terus mau hancur gara-gara kamu, Tis. Mas, kenapa sih, Mas, kamu selalu nyalahin aku? Apa aku salah kalau aku masih cinta sama kamu? Aku udah bilang kan, Mas, sama kamu kalau aku tuh menyesal, Mas. Menyesal melakukan hal bodoh itu. Tapi kenapa sih kamu nggak pernah mau ngertiin aku? Mas, aku tuh cinta sama kamu, Mas. Aku nggak mau kehilangan kamu. Pasti. Des, wes toh, ora rasa nekat, Des. Kok orang dugu ya kok iki, hah? Des. Diandane kok orang ngandel kowe iki, Des. Ora rasa nekat. Ndak, Jo. Aku harus bertekad, aku harus ke rumah Titis. Aku harus minta maaf sama dia. Aku nggak tahu waktu aku jadian sama Indra kalau dia tuh udah pacaran sama Titis. Yo, itu kan bukan urusan kamu, Des. Urusan mereka. Ndak, Jo. Ini masih jadi urusanku. Pokoknya aku tetap harus ke sana. Aku harus minta maaf sama dia. Dan aku harus bilang kalau aku nggak akan ngerusak hubungan mereka. Kamu nggak salah, Des. Aku yang minta maaf sama kamu, Des. Kamu minta maaf sama aku. Buat apa toh, Jo? Sebenarnya yang nulis surat kaleng ke kamu itu aku, Des. Apa? Kamu, Jo? Itu semua perbuatanku, Des. Itu aku lakukan karena aku gandrung karo kowe, Des. Tresno karo kowe, Des. Tapi aku sadar kok kalau aku ini bukan laki-laki yang tepat buat kamu, Des. Sepurone, Des.
Enggak, Jo. Kamu enggak salah. Siapapun berhak memiliki cinta. Tapi cinta kamu itu bukan untuk aku. Tapi untuk calon istri kamu nanti. Sama seperti aku. Aku salah mencintai seseorang. Ya wes. Kamu mau kan nemenin aku ke rumah Titis? Aku nggak mau semuanya jadi terlambat, Jo. Pas, Dis. Pas. Indra, Titis. Dis. Dis, apaan sih? Dis, bikin masalah aja. Biarin aja, biar dia lihat. Apa sih? Dis, biar aku jelasin dulu masalahnya ya. Aku cuma... Nggak ada yang perlu kamu jelasin lagi, Indra. Aku tahu semuanya. Aku kesini cuma mau minta maaf sama Titis. Minta maaf? Yo, Tis. Aku mau minta maaf karena aku udah merusak hubungan kamu sama Indra. Aku nggak mau dibilang wanita yang nggak baik. Perebut milik orang. Aku benar-benar menyesal, Tis. Dan mulai sekarang, aku sama Indra wis nggak ada hubungan apa-apa lagi. Kamu nggak salah, Dis. Aku yang salah. Soalnya aku nggak jaga Mas Indra dengan baik. Kalau gitu jaga dia dengan baik ya, Tis. Aku akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian. Ya wes, Tis. Aku pamit ya. Indra, tolong jaga Titis baik-baik ya. Dia jodoh kamu. Dan cukup sekali aja kamu nyakitin dia. Dan juga aku. Dis, Dis. Biarkan aja Gendis dengan kesediaannya dulu. Dia tuh butuh waktu, ya. Dra! Mas! Pak. Les ya. Bapak sama Ibu mau pamit pulang. Sekali lagi aku mohon maaf, Pak. Bu. Karena aku sudah menyakiti hati Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sudah jauh-jauh ke sini. Tapi hanya untuk mendengar kabar buruk kalau aku dan Titis sudah putus. Barangkali ini sudah menjadi takdir hidupmu, Le. Kamu dan Titis tidak bisa bersatu. Tapi Ibu tetap nggak bisa terima, Pak. Sampai sekarang kamu juga nggak pernah memberitahu Ibu kenapa alasan kamu bisa putus sama Titis. Dra, kamu tahu nggak perasaan Ibu saat ini? Ibu itu benar-benar nggak enak dengan bapak ibunya Titis. Mereka pasti nyangka macam-macam kita. Wis toh, Bu. Sudah toh. Ibu tetap nggak bisa rela. Dra, tolong ini untuk yang terakhir kali sebelum Ibu pulang. Beritahu Ibu pengen tahu kenapa. Ben ora dadi ganjelane ngati, Le. Waalaikumsalam. Biar saya yang menceritakan masalah yang sebenarnya.
Mau apa lagi kamu kesini? Aku mau menceritakan masalahnya sama ibu dan bapak, Mas. Kamu mau menjelaskan tentang apa, Nak? Sebenarnya apa yang terjadi antara saya sama Mas Indra itu bukan kesalahannya Mas Indra, Bu. Tapi saya yang salah, Bu. Karena selama ini saya sudah berselingkuh dengan sahabatnya Mas Indra, Bu. Pak, yaitu Dewo. Piye? Piye, Nak? Iya, Bu. Selama ini Mas Indra memang tidak mau cerita sama ibu dan bapak. Karena dia takut ibu dan bapak akan membenci saya. Saya menyesal, Bu. Saya menyesal. Sekarang Mas Indra sudah tidak ada cinta lagi buat saya. Tapi buat gadis lain yang jauh lebih baik dari saya, Bu. Ngapain sih dia kesini lagi? Kenapa sih dia? Jo, Jo, tolong kamu temuin dia. Bilang aku nggak bisa diganggu. Kok aku toh? Ya kowe. Sana temuin. Udah, aku nggak mau. Kayaknya dia tuh bawa bapak ibunya loh. Udah, biar aku yang ladeni. Kamu temuin sana. Jo, Gis, Oh, jadi ini toh yang namanya gendis. Jih, Pak. Ya, Gendis inilah yang akan jadi calon istriku. Dra, apaan sih kowe? Gis, ini bapak dan ibuku. Mereka berdua sudah tahu cerita yang sebenarnya. Kalau aku dan Titis sudah putus dari bulan lalu. Dan aku kesini untuk mengenalkan mereka sama kamu. Tapi Indra, Nggak ada tapi-tapian, Dis. Titis itu masa lalu aku. Dan masa depan aku adalah kamu. Aku sayang sama kamu, Dis. Aku cinta sama kamu. Dan aku bawa orang tua aku kemari sebagai bukti akan keseriusan aku. Jadi ini gendis anak manis penjual cendol yang bikin hati anak kita kecantol. Dok, boleh ndak Bapak sama Ibu mencicipi cendol buatanmu? Buatan calon mantu ya, Pak? Iya. mari Pak, Bu, ke dalam. Nanti biar dibikinin cendol. Jo, sini Jo. Jo, tolong bawa ibu sama bapak ke dalam. Sekalian bikinin cendol ya. Monggo.